Shalom saudara, selamat datang kembali di Sela. Saya ingin menghargai setiap saudara yang meluangkan waktu dari kesibukan dan aktivitas saudara untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, beracara sepanjang Sela kami pada hari ini. Kau sendiri yang akan melembutkan hati, membukakan pikiran dan menyatakan kebenaran-Mu sehingga kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things.
Apa yang muncul dalam pemikiran kita ketika mendengar kata menunggu atau menanti? Ada yang akan menjawab bahwa menanti itu tidak enak, menunggu itu membosankan, atau penantian itu identik dengan pelatihan akan kesabaran. Seperti contohnya waktu kita menunggu obat di apotik, menanti kedatangan seseorang di bandara, atau menanti orderan makanan yang tidak datang-datang padahal perut sudah keroncongan. Atau dalam situasi pandemi ini, kita semua menanti-nantikan waktu di mana pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita akan bisa beraktivitas normal seperti dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita memang tidak bisa menghindar dari pengalaman penantian. Bayi harus dikandung selama 9 bulan, makanan perlu dimasak terlebih dahulu sebelum disajikan, obat perlu diracik dulu, dan lain sebagainya. Kita perlu menanti. Penantian itu sendiri masih bisa diterima atau ditoleransi saat yang dinanti akhirnya datang pada waktu yang telah diperkirakan. Namun, penantian itu menjadi sering tidak menyenangkan saat yang dinanti tidak kunjung tiba atau telah melewati waktu yang disepakati atau diperkirakan. Dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan, kita juga sering harus menanti. Alkitab kita penuh dengan contoh orang-orang yang harus menanti. Abraham, saudara, dia menunggu selama 25 tahun sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Yusuf menanti selama 13 tahun sampai mimpinya itu tergenapi. Musa, dia harus menanti selama 40 tahun sebelum Tuhan memakai dia untuk membebaskan bangsanya, dan Daud harus menunggu 15 tahun untuk menjadi raja semenjak dia diurapi oleh Nabi Samuel. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri pun, dia harus menanti selama 30 tahun sebelum dia memulai pelayanan publiknya. Dan murid-muridnya harus menunggu dengan sabar di loteng Yerusalem sebelum Roh Kudus kemudian dicurahkan atas mereka. Jika di hari-hari ini saudara sedang dalam posisi menantikan sesuatu dari Tuhan dan sepertinya apa yang saudara tunggu tidak kunjung datang, maka saudara tidak sendirian. Hari ini secara khusus kita akan belajar mengenai menantikan Tuhan. Bukan menantikan janji Tuhan, saudara, dan juga bukan menantikan jawaban dari doa kita. Artinya yang saudara nantikan adalah seorang pribadi dan bukan sekedar sebuah benda atau materi. Dan di dalam pribadi yang kita nantikan inilah kita bisa beroleh semua hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama membaca Yesaya pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat 31. Kita mulai ayat 27, saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa hal menarik yang kita bisa petik dari firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya, Nabi Allah ini. Yang pertama disebutkan tadi di ayat 27, bahwa mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan yang tentu saja dia maha tahu, dia mengetahui bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu berpikir atau merasa bahwa hidup mereka itu tersembunyi dari Tuhan. Kondisi bangsa Yehuda pada waktu itu
Mereka sedang mengalami kemorosotan baik secara jasmani maupun rohani, dan mereka merasa sepertinya Tuhan tidak memedulikan keadaan mereka. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa kadang-kadang kita bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Kita merasa hidup kita ini sepertinya tersembunyi dari Tuhan. Kita barangkali ada yang pernah berpikir bahwa Tuhan terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang penting dan mengurusi orang-orang yang besar, dan kita yang bukan siapa-siapa, kita merasa terabaikan. Kita merasa kurang dikasihi atau tidak diterima, dan barangkali kita juga bisa mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang lain yang sepertinya lebih diperhatikan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat masih di ayat 27, dikatakan di sana, dan hakku, hakku tidak diperhatikan Allahku. Kita bisa merasa bahwa Tuhan bukan saja tidak mempedulikan kita juga bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan hak kita. Saudara, kita hidup dalam dunia yang mengajarkan tentang kewajiban dan hak, di mana jika kita telah melakukan kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Saudara, cara berpikir yang demikian bisa mempengaruhi cara pandang kita tentang Tuhan. Sewaktu kita setia, hidup benar, kita memberikan persembahan, kita rajin melayani, dan hal-hal yang lain yang baik yang kita lakukan, maka kita seperti bisa meminta Tuhan memberikan kepada kita apa yang menjadi hak kita. Bahkan kadang kita bisa tidak tahu diri seperti anak yang terhilang yang langsung saja meminta haknya untuk mendapatkan warisan walaupun ayahnya masih hidup pada waktu itu. Jadi ini adalah dua pemikiran yang salah dari bangsa Yehuda berkenaan dengan Tuhan dan juga berkenaan dengan keadaan mereka yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yaitu bahwa mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, tidak memperhatikan mereka, dan kedua, Tuhan juga tidak memperhatikan hak-hak mereka. Itu situasinya pada waktu itu. Selanjutnya nubuatan itu memberikan tanggapan Allah atas pemikiran yang tidak benar tersebut. Ya, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 28 tadi tertulis demikian, saudara. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yang pertama, nubuatan Nabi Yesaya ini menyatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah yang kekal, dan Allah yang Maha Tahu. Dia itu pencipta alam semesta yang tidak bisa lelah, dan Dia Maha Bijaksana, di mana tidak ada yang bisa menduga pengertian atau hikmat dan pengetahuannya. Artinya, saudara, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, dan tidak ada yang Tuhan izinkan terjadi yang di luar kehendaknya yang sempurna. Jika Tuhan mengizinkan permasalahan atau situasi tidak baik terjadi dalam diri kita, maka tujuannya selalu adalah untuk kebaikan kita dan bukan untuk maksud yang tidak baik. Tuhan itu baik dan tidak ada ketidakbaikan dalam dirinya. God is too good to be unkind. Jika sepertinya hak kita tidak diperhatikan Tuhan, atau sepertinya Tuhan diam saja di tengah penderitaan yang kita alami, kita harus percaya bahwa Dia punya rencana yang baik di balik semuanya itu. Saya jadi ingat salah satu lagu percintaan yang liriknya berkata demikian. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh. Dan dilanjutkan, saudara, nanti maknanya bisa berbeda, manusia bodoh. Kita ini dari hadapan Allah adalah manusia-manusia bodoh yang sering tidak bisa paham akan hikmat serta pengertiannya yang tidak bisa kita duga. Walaupun kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, namun pikiran-pikiran Tuhan itu jauh, saudara, di atas pemikiran kita. Dan karena Dia itu tidak pernah lelah, maka Dia juga sanggup memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat orang-orang yang tidak berdaya. Sebagaimana tertulis di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-29. Ayat 30 dan ayat 31 memberikan penjelasan kemudian tentang cara Tuhan memberikan kekuatan dan semangat tersebut. Ya. Di sana dikatakan demikian, saya ulangi, saudara, supaya kita semua kembali ingat.
Ayat 30 dikatakan, orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, ya, saya suka kata tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuh tahu kemampuan jasmani dan juga bahkan kemampuan mental kita itu terbatas. Karena itu dia menyediakan sebuah sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kuasanya sendiri. Dan cara untuk mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru adalah dengan apa, saudara? Dengan terus-menerus menantikan dia. Ayat tadi berkata bukan hanya menanti, tetapi menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya adalah kita menantikan waktu di mana Tuhan akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Fokus kita di saat menanti-nantikan Tuhan bukanlah pada pertolongannya, tetapi kepada pribadinya. Dialah yang menjadi fokus iman dan pengharapan kita, dan bukan kepada manusia atau keadaan di sekeliling kita. Dan yang menarik juga di sini adalah bahwa tujuan dari menanti-nantikan Tuhan bukanlah untuk mendapatkan jawaban atau pertolongan, tetapi untuk mendapatkan kekuatan. Dikatakan di ayat 30 tadi bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bukan mendapatkan pertolongan atau mendapatkan jawaban, tapi kekuatan yang baru. Di saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada kuasa supranatural yang turun atas kita, sehingga kita tetap akan kuat dan tekun sampai Tuhan datang dan Dia menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan menjanjikan kekuatan yang baru kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Tuhan tahu persis kadang kita bisa jenuh, patah semangat, lelah dalam menantikan Tuhan dan juga janji-janjinya. Namun saat kita tetap menanti-nantikan Dia, ada janji kekuatan yang baru, kesegaran dan semangat yang baru, sehingga kita terus beriman dan berharap kepadanya. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata menanti itu adalah kufah, yang berarti mengikat menjadi satu seperti menyatukan helaian tali-tali kecil menjadi sebuah tali yang besar. Sewaktu kita menantikan Tuhan, kita sebenarnya sedang membuat ikatan kita dengan Tuhan itu menjadi semakin hari, menjadi semakin kuat. Hingga pada waktunya yang sempurna, yang hanya Tuhan tahu kapan, kita akan mendapatkan buah dari penantian kita. Secara praktis, saudara, menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah keyakinan dan pengharapan yang kokoh akan datangnya waktu dan juga pertolongan Tuhan. Masalahnya adalah saudara dan saya kadang kurang sabar dalam menantikan janji Tuhan. Baru menunggu sebentar, kita sudah menyerah dan kita putuskan berhenti berharap dan mencari jalan keluar yang lain, cari alternatif yang lain dan berhenti menantikan Tuhan. Ayat terakhir di ayat 31 dikatakan bahwa mereka, yaitu mereka yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Mereka itu diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah sebuah tindakan pasif seperti hanya duduk diam menunggu sewaktu kita menunggu dokter di klinik misalnya. Orang yang menantikan Tuhan, saudara, diumpamakan sebagai Raja Wali yang terbang, aktif, saudara, dan orang yang berlari dan berjalan. Artinya, kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan di saat hati kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Jika ada di antara saudara adalah pengusaha atau profesional, tetaplah lakukan pekerjaan saudara dengan yang terbaik. Walaupun pada saat yang sama saudara sedang menantikan Tuhan. Demikian juga jika saudara adalah pelajar atau mahasiswa, saudara adalah ibu rumah tangga atau pegawai biasa, tetaplah lakukan yang terbaik dan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Bapak saudara, saya akan menutup dengan kembali menekankan poin utama sela saya pada hari ini,
yaitu bahwa Allah sanggup memberikan saudara dan saya kekuatan yang baru saat kita menantikan Dia dan juga menantikan pertolongannya. Apapun yang saudara sedang imani akan terjadi. Jangan izinkan pemikiran yang salah bahwa Tuhan tuh gak peduli dengan saudara, dan itu membuat saudara menyerah dan tidak mau menantikan Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Karena Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.